Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talamid wa tilmidat. في هذا الصباح السعيد سوف نتعلم عن الدرس السادس من يوميات الأسرة. Pagi ini kita akan belajar pelajaran yang ke-6 ya, tentang keseharian keluarga. Aktivitasnya ini maksudnya ya. Sebelum itu, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan beberapa mufradat yang berkaitan dengan keseharian keluarga. Aktivitas yang ada di keluarga kita. Ya, meskipun gak semuanya harus sama ya, gak semuanya persis dengan apa yang di buku, ya paling tidak ada beberapa aktivitas yang menggambarkan kalau itu adalah aktivitas sehari-hari yang biasanya dilakukan. Ustaz bacakan satu persatu, kalian dengarkan, kalian simak, lalu kosakata yang masih asing atau baru bisa kalian catat. Yang pertama, aqra'ul jaridah. Saya membaca koran. Aktubud darsa. Saya menulis pelajaran. Ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Selanjutnya yaitu wa'iddut ta'am. Saya menyiapkan makanan. Atbakhur ruzza. Saya memasak nasi. Ashrabul halib. Saya meminum susu. Bahasa Arabnya susu itu ada dua, bisa halib sama laban. Itu sama-sama bermakna susu. Berikutnya, a'malu fil matbakh. Saya bekerja di dapur. Berarti ini profesinya tobbakhun, juru masak atau chef. Terus askunu fil bait. Saya tinggal di rumah. Usa'idu ummi. Saya membantu ibu. Yang terakhir, adrusul fiqha. Saya belajar tentang ilmu fikih. Akulul khubza. Saya memakan roti. Aghsilul malabis. Saya mencuci pakaian. Nah, itu beberapa kosakata yang berkaitan dengan keseharian keluarga. Nah, dari beberapa kosakata tadi, aqra'a, aktubu, ajlisu, nah semuanya itu adalah bentuk fi'il mudhari'. Tapi untuk contoh-contoh yang di depan tadi itu masih menggunakan satu dhamir, yaitu ana, kayak aqra'u, aktubu, ajlisu. Nah, semuanya itu dhamirnya atau subjek pelakunya itu masih bermakna saya, masih satu doang. Nah, pada tabel ini ada 6 dhamir yang akan dijelaskan, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya, sama nahnu. Nah, diperhatikan nomor 1 baris pertama itu a'malu. Nah, itu maknanya bekerja. Kalau dhamirnya menggunakan ana berarti bermakna saya bekerja. Nah, terus dhamir yang kedua anta. Anta ta'malu. Kamu bekerja. Kalau anti, kamu perempuan, itu menggunakan ta'malina. Ya, misalkan ada seorang laki-laki bilang ke perempuan, anti ta'malina. Jangan menggunakan anti ta'malu. Soalnya ta'malu itu untuk kamu laki-laki, bukan kamu perempuan. Selanjutnya huwa. Kalau huwa ini pakai ya. Ya'malu. Huwa ya'malu. Kalau hiya menggunakan ta'malu.
Sedangkan yang nahnu menggunakan na'malu, pakai nun ya. Kemudian misal ada pertanyaan, nah Ustadz bagaimana cara membedakan ta'malu yang domirnya anta dan ta'malu yang menggunakan domir hiya? Itu kan sama-sama ta'malu. Cara membedakannya gimana? Nah, dalam bahasa Arab ada istilah siyaqul kalam. Ada kayak rentetan pembicaraan. Maksudnya kondisi dan situasinya itu bagaimana? Kalau misalkan partner atau lawan bicaranya itu laki-laki, ketika ada yang mengatakan tak malu, berarti domirnya anta. Misalkan yang dibicarakan itu adalah orang ketiga, dan ternyata mutakallimnya itu orang yang berbicara menggunakan domir tak malu kepada kita. Nah, berarti yang dimaksudkan itu adalah iya, dia perempuan. Kayak gitu. Jadi cara membedakannya tergantung situasi dan kondisinya, gitu ya. Nah, dari 6 domir di sini kalau dilihat di tabel perubahannya itu diwarnai merah. Kayak misalkan akmalu, nakmalu, takmalina, yakmalu, takmalu sama nakmalu. Nah, itu yang berwarna merah adalah bentuk perubahan dari domir satu ke yang lain kayak gitu. Jadi sama itu ke bawah. Adrusu, tadrusu, tadrisina. Pokoknya sama persis. Tinggal menyamakan bentuk dan harakatnya. Dan teori ini berlaku untuk semua fiil mudhari'. Baik yang memiliki 3 huruf kayak kata bayak tubuh, amila ya'malu, jalasa yajlisu, semuanya itu kan 3 huruf ya. Nah, dengan yang 4 huruf atau bahkan yang 6 huruf. Contoh yang 4 huruf kayak sa'ada yusa'idu. Nah, usa'idu, tusa'idu, itu sama persis. Contoh yang 6 huruf kayak ista'adda misalkan. Ista'adda itu maknanya siap-siap. Ista'adda yasta'iddu. Ketika kita mau mengucapkan kamu perempuan bersiap-siap, berarti tasta'iddina. Kayak gitu. Bisa dimengerti ya? Ya, itulah sekilas penjelasan tentang fi'il mudhari' dengan 6 domir yang berbeda. Untuk melihat atau mengecek faham tidaknya, nah seperti biasa ada al-wajib al-manzili, ada tugas atau PR ya. Kalian kerjakan di Google Form yang Ustadz kirim nanti. Batas pengumpulan atau mengerjakannya itu sampai jam 5 sore. Jangan terlambat. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Kita akhiri untuk pelajaran kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah serta mudah difahami dan diingat oleh kalian semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.